terhormat Bapak Ibu dosen penguji, saya Erma Yulia, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Karimun, mahasiswa dalam jabatan PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung, hari ini siap melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar. Mohon tunjuk ajarnya Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Bu. Sehat Bu. ya. Ibu harapkan Anandanya semuanya tetap semangat agar kita bisa belajar kita bisa tetap aktif, belajar kita tetap interaktif meskipun kita belajar dalam kondisi daring, dalam kondisi virtual seperti sekarang ini. Ibu harapkan semuanya kita tetap semangat ya, agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa sama seperti ketika kita belajar pas kita tatap muka seperti itu. Jadi tidak ada bedanya. Nah, gitu ya. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, agar Allah memberikan berkah, Allah memberikan syafaat kepada kita, Ibu minta ketua kelasnya untuk membaca doa belajar. Ahnaf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Ananda Ahnaf yang telah membacakan doa kita. Baik, Ibu akan absen. Ibu coba absen. Bisa lihat ya? Nah, ini yang belum absen, Ibu harapkan segera absen. Tapi ini sudah absen semua. Alhamdulillah hari ini sudah absen. Nah, baik. Selama proses belajar, Ibu minta kepada Ananda semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Nah, agar belajar kita bisa disiplin. Gitu ya. Aktifkan kameranya. Minggu kemarin kita bahas tentang tanda-tanda iman kepada hari akhir. Nah, sekarang materi kita hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, kaitannya apa nih? Antara tanda-tanda dengan hikmah. Setelah kita mempelajari makna, setelah kita mempelajari tanda-tanda, tentu ada hikmahnya. Gitu ya. Ada hikmah dari mempelajari iman kepada hari akhir. Coba Ahnaf, apa Ahnaf? Dengan kita tahu ada tanda-tandanya itu iman kita itu makin kuat kepada hari kiamat itu. Iman kita makin kuat. Itu hikmahnya ya, memperkuat iman. Nah, gitu, memperkuat imannya. Jadi setelah kita mempelajari hari akhir, mempelajari tanda-tandanya, mempelajari maknanya, sehingga hikmahnya kita bisa memperkuat iman kita. Ya, benar sekali, bagus. Bagus Ananda Ahnaf, terima kasih. Materi kita kuis terlebih dahulu. Kuisnya sudah Ibu bagi linknya di Classroom, sudah Ibu bagikan link kuisisnya di Classroom. Ananda boleh buka sekarang, Ibu kasih waktu 5 menit.
Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ibu akan menyampaikan materi kita sekarang ya. Nah, jadi materi kita itu tentang hikmah. Hikmah beriman kepada hari akhir. Ya. Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Oke. Nah, kompetensi dasar kita, ini KD-nya. KD yang akan kita pelajari ini menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir. Lalu ini indikatornya, bisa dilihat indikatornya. Mengevaluasi paparan tentang makna iman kepada hari akhir. Lalu ini yang paling penting, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah Ananda mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir, Ananda dapat mengevaluasi paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan beriman kepada hari akhir dengan benar. Lalu yang kedua, setelah Ibu tayangkan PowerPoint ini, slide PowerPoint ini, Ananda semuanya bisa mengkombinasikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dan perilaku jujur, tanggung jawab, serta berbuat adil dengan tepat. Nah, ini materi kita. Hikmah dan beriman. Nah, ya. Hikmah hari akhir. Jadi yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Lalu yang ketiga itu menghadapi kematian dan hari akhir. Jadi yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita tingkatkan setelah kita mempelajari tanda-tanda hari akhir, makna dari hari akhir. Jadi kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Gitu. Bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Jadi contohnya nih hal-hal yang buruk apa? Pergaulan bebas ya, itu termasuk dari hal-hal yang buruk juga. Jadi membatasi pergaulan-pergaulan yang tidak ada manfaatnya. Contohnya juga browsing-browsing video porno atau browsing-browsing gambar-gambar yang tidak boleh dilihat, itu juga termasuk dari menjauhkan diri dari hal-hal hal-hal buruk dan maksiat. Lalu yang ketiga, siap menghadapi kematian dan hari akhir. Nah, coba ini siapa yang bisa mencontohkan nih? Siap menghadapi kematian dan hari akhir. Contoh perbuatannya bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ratna? Ratna, bagaimana contoh menghadapi kematian Ratna dan hari akhir? Contoh perbuatan. Rajin sholat. Rajin sholat. Terus, yang bisa lagi ayo? Melaksanakan sholat 5 waktu, Bu. Ya, sholat 5 waktu. Terus, selain itu, menghadapi kematian. Sedekah, Bu. Banyak bersedekah. Lalu, Banyak zikir, Bu. Berzikir. Ya, terus. Apalagi banyak. Puasa. Berpuasa. Melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jadi ibarat kita mendapatkan poin wajib. Masa sholat aja tidak melaksanakan yang sunnahnya. Jadi ibarat makan nasi dengan sayur ditambah dengan ayam goreng. Itu namanya melaksanakan yang wajib plus menambah sunnahnya. Gitu ya. Lalu yang keempat itu ada bersemangat dalam hidup. Nah, gitu ya. Bersemangat dalam hidup ini artinya kita sebagai manusia itu tidak ada kata berputus asa. Artinya walaupun Allah telah menetapkan kiamat, Allah telah menetapkan kematian kita, tetapi kita sebagai manusia harus terus bersemangat dalam hidup. Ya, mencari ilmu, mencari nafkah, itu selalu ada di dalam diri kita, tertanam dalam diri kita. Nah, ya. Lalu yang kelima yaitu tenang dalam menghadapi setiap musibah. Ya, Allah memberikan setiap manusia setiap manusia pasti mendapatkan segala musibah. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan musibah karena Allah telah memberikan kepada manusia musibah, ujian, cobaan, ya, kebahagiaan, semua telah mendapatkan seperti itu. Ya, jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita harus dalam kondisi yang tenang.
Agar apa? Mendapati cobaan, mendapati musibah itu kita hadapi dengan rasa syukur juga. Bukan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, rasa senang, kita bersyukur, lalu mendapat musibah kita kufur kepada Allah gitu. Lalu yang keenam yaitu mendorong untuk memperbanyak amal baik. Nah, ini mendorong untuk memperbanyak amal baik ini yaitu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama seperti fastabiqul khairah. Jadi berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada kata alah sudahlah itu kan sudah ada orangnya, sudah ada yang pemenangnya gitu ya. Lah sudahlah dia kan sudah apa namanya sudah cukuplah amal saya gitu. Sudah cukuplah saya sudah sholat, saya sudah bersedekah itu saya rasa sudah cukup gitu. Bukan seperti itu ya gitu. Jadi mendorong untuk memperbanyak amal baik itu salah satu yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Ya, membangun masjid, tak usah jauh-jauh membangun masjid. Ya, contohnya membantu teman sekelas kita. Nah, contohnya nih, teman sekelas kita itu sedang dalam musibah, sedang dalam kesusahan, orang tuanya baru meninggal gitu ya. Jadi kita sebagai kawan itu berusaha untuk bertakziah ya, membantu teman kita ya, mengumpulkan donasi, apa sih ya kebutuhan dari teman kita itu gitu. Nah, itulah memperbanyak amal tadi. Tidak hanya amal kepada Allah tetapi amalan kepada manusia juga harus kita tanamkan gitu. Bukan hanya sholat. Sholat itu kan antara intern antara kita dengan Allah ya, berpuasa antara manusia dengan Allah. Baca Quran antara manusia dengan Allah gitu, antara kita dengan Allah, hubungannya dua saja. Tetapi ketika kita berbuat amal baik untuk orang lain ya, seperti yang Ibu katakan tadi, ada sedekah, ada apa namanya? Membantu ya, membantu atau meringankan kawan-kawan kita yang sedang kesusahan, itu kita sangat luas sekali, bukan hanya kepada manusia itu saja, bukan hanya kepada Allah saja, tetapi kepada imbas-imbas yang mendapatkannya. Contohnya dia ada adik, ya, bukan hanya kepada teman kita saja terbantu, tetapi kepada adiknya juga, kepada kakaknya juga. Nah, itu jadi amalan yang kita berikan itu berkepanjangan gitu. Lalu yang ketujuh yaitu menimbulkan sikap raja dan khauf kepada Allah gitu ya. Jadi sifat raja ini artinya mengharap ya. Mengharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan sikap raja, menimbulkan sikap mengharap. Mengharap itu mengharap hanya kepada Allah saja. Ya, bukan kepada para leluhur, bukan kepada para zodiak ya. Ini saya hari ini zodiaknya ini, berharaplah dengan zodiak saya bisa menjadi sukses gitu ya. Bukan itu sudah jatuh kepada syirik. Nah, jadi menimbulkan sikap raja itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf kepada Allah. Khauf itu maksudnya adalah takut. Nah, jadi kita takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kepada Allah kita tidak takut, tapi kepada manusia kita takut. Kepada Allah kita tidak takut, kepada manusia kita takut. Takutlah saya tak buat tugas, takut kena marah guru. Padahal tujuan daripada guru tersebut bukan itu, tetapi rasa tanggung jawab tadi yang diberikan kepada kalian semua. Bukan hanya takut kepada guru, ya patuh kepada guru itu artinya patuh, mematuhi apa yang diberikan oleh guru. Tetapi takut itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Lalu kedelapan, menenteramkan batin. Jadi hikmah dari iman kepada hari akhir ini yaitu menenteramkan batin ya. Jadi ketika kita berada dalam setelah kita melaksanakan ibadah lah ya, setelah kita melaksanakan sholat, ada rasa tenang dalam diri kita.
Setelah kita melaksanakan, setelah kita membaca Quran, ada ketenangan dalam diri kita. Coba kalian yang biasanya sholat, yang biasanya mengaji, yang biasanya selalu memberikan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita belum melaksanakan sholat, ada rasa galau. Nah, gitu ya. Ada rasa batin kita itu belum tentram. Nah, gitu. Jadi dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah percayalah batin kita akan tentram. Ya, bukan berarti belum lihat TikTok, belum melihat Instagram, belum tenang nih. Nah, itu salah gitu ya. Jadi menentramkan batin itu ketika kita beriman kepada Allah. Nah, gitu. Lalu yang kesembilan itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya artis Korea saja yang kita ingat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, gitu. Ini kadang-kadang nih anak BG nih suka gini, tujuan hidup saya tuh pengennya sih lihat artis Korea gitu ya, gitu. Tetapi salah gitu, tetapi salah ya. Jadi kita itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pikiran hati kita itu hanya Allah. Ingatlah, percayalah ketika kita hanya mengingat manusia, ketika kita mengharap kepada manusia, maka rasa sedih dan rasa sakit hati yang kita dapatkan. Tetapi jika kita mengharap kepada Allah, hanya mengingat Allah, maka yang kita dapatkan adalah ketenangan dalam batin kita, gitu. Lalu yang ke-10 yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ya, jadi selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Perintah Allah itu apa-apa saja, itu ada perintah sholat, yang utama itu yaitu perintah sholat. Jadi ketika kita sebagai manusia meninggalkan sholat, maka kita tidak mematuhi perintah kita sebagai umat manusia, gitu ya. Sebagai umatnya Allah, sebagai umatnya Nabi Rasulullah SAW, itu kita belum menjalankan perintah-perintahnya, gitu. Tetapi perintah dalam pergaulan malah kita jalankan. Kamu ada nih namanya geng ini ya, geng futsal gitu. Kamu harus datang sebelum 2.30 ya, gitu. Kamu harus datang sebelum jam 2.30. Aduh, gimana nih ya, gitu ya. Nah, kamu patuhi malah perintahnya gitu. Salah yang seperti itu. Ya. Ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, perintah sholat setelah azan gitu ya. Masuklah waktu azan, kita jalankan dulu perintah kita kepada Allah. Baru kita melaksanakan perintah-perintah yang akan kita jalankan. Contohnya dalam pertandingan itu Ibu katakan tadi, kadang-kadang anak-anak sekarang itu kadang-kadang pas sholat asar ya, jamnya waktu asar itu malah pergi main futsal gitu, ataupun yang cewek-ceweknya itu malah pergi jalan-jalan gitu. Yuk kita ngumpul, yuk gini, yuk asar nanti ya kita ketemu ya. Malah belum sholat dulu gitu. Lalu menjauhkan larangannya. Nah, ini yang dikatakan menjauhkan larangan ini artinya kita ini ya, menjauhkan segala larangan-larangan Allah yang Allah tidak kehendaki, ya, segala dosa-dosa keburukan yang kita jauhkan. Nah, gitu. Setelah itu manfaat beriman kepada hari akhir. Yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir akan mendapat hidayah. Kedua, orang yang beriman kepada hari akhir juga rajin mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, orang yang beriman kepada hari akhir akan waspada terhadap perbuatan dosa. Ia akan taat terhadap syariat Islam dan bertobat dari perbuatan dosa. Lalu yang kelima, ini Allah akan membangkitkan hambanya yang mati di hari akhir kelak. Nah, yang keempat yaitu orang yang beriman kepada hari akhir juga akan mendapatkan kenyamanan yang telah dilewatkan di dunia dan akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat.
Lalu yang kelima, itu Allah akan membangkitkan kembali hambanya yang mati di akhirat kelak. Karena itu, orang yang beriman kepada hari akhir akan berdoa kepada Allah agar meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, seperti doa Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Lalu yang keenam, orang yang beriman kepada hari akhir juga akan memperhatikan masalah siksa kubur dan alam barzah. Karena itu mereka akan tabah menghadapi cobaan, bertawakal kepada Allah, menegakkan syariat, dan mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu yang ketujuh, orang yang beriman kepada hari akhir juga akan mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang, tempat, baik itu orang, tempat, perkataan, perbuatan maupun kondisi. Dengan demikian ia pun akan melakukan amal soleh dan mendapatkan pahala di dunia. Selain itu ia juga akan menghindari apapun yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kelima manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, yang keempat yaitu orang yang beriman kepada hari akhir juga akan mendapatkan kenyamanan yang telah dilewatkan di dunia dan akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Lalu yang kelima, itu Allah akan membangkitkan kembali hambanya yang mati di akhirat kelak. Karena itu, orang yang beriman kepada hari akhir akan berdoa kepada Allah agar meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, seperti doa Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Lalu yang keenam, orang yang beriman kepada hari akhir juga akan memperhatikan masalah siksa kubur dan alam barzah. Karena itu mereka akan tabah menghadapi cobaan, bertawakal kepada Allah, menegakkan syariat, dan mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu yang ketujuh, orang yang beriman kepada hari akhir juga akan mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang, tempat, baik itu orang, tempat, perkataan, perbuatan maupun kondisi. Dengan demikian ia pun akan melakukan amal soleh dan mendapatkan pahala di dunia. Selain itu ia juga akan menghindari apapun yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kelima manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, ini kesimpulannya. Dengan mengimani hari akhir, seseorang akan mendekatkan diri pada kebaikan. Misalnya bekerja dengan jujur dan ikhlas, menginfakkan sebagian hartanya pada berfoya-foya dan senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain, sebab ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah persiapan untuk kehidupan kekal di akhirat. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kita pada siang ini. Ada pertanyaan? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ya, terima kasih. Jelas, Bu. Nah, ini post test. Silahkan Ananda kerjakan
post-test ini, siapkan buku dan pena, Ananda kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit juga. Uraikan apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dan hal-hal yang perlu ditinggalkan sebelum kita mati sebagai bekal di alam akhirat. Nah, coba siapkan Udah, pena. Bu. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah. Udah, Bu. Sekarang Ananda fotokan, kirim hasil tersebut di classroom. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Komentar kelas ya, Bu. Ya, di tugas Ya, Bu. silakan Ananda kirim ke classroom. Nah, ini ice breaking. Saya suka susu sapi. Di setiap hari saat sore saya pasti minum susu sapi. Sedemikian seringnya saya minum susu sapi sampai saya suka sama minuman lainnya. Sehingga saat ini saya selalu segar dan sangat sehat karena minum susu sapi. Pertanyaannya, ada berapa jumlah huruf S pada kata tersebut? Yang bisa jawab? 1. Ayo. 20, Bu. 1. Aisyah, berapa? 1, Bu. 1. Ahnaf? 20, Bu. 20. Ada lagi yang bisa jawab? Oh. Ada lagi yang bisa jawab? Nahda Anabila. Nabila coba. Berapa? 1, Bu. 1. 1 ya. 1 ikut atau memang benar nih jawabannya 1? Berapa jumlah huruf S pada kata? Dari kata tersebut kan, Bu? Iya benar. Terus apa tuh Nabila ya? Jadi Oh. ada berapa jumlah huruf Iya, Bu, S betul. pada Satu, kata Bu. tersebut? Nah, tersebutnya yang ditanya, bukan kalimat yang di atasnya, kata yang di atasnya ya. Benar, Nabila benar, Aisyah benar juga. Aisyah tadi Oh. benar nggak ke situ mikirnya? Iya, Bu. Iya, ya. Soalnya tadi kata tersebutnya ada petiknya, Bu. Ah, iya benar. Pandai sekali. Ya, ini untuk tugas di rumah. Silahkan catat. Temukan fenomena alam lainnya yang menguatkan bukti kebenaran hari kiamat, baik dalam bentuk video maupun gambar. Silahkan catat dulu sebentar ini. Ini tugas untuk minggu depan ya. Tugas untuk minggu depan. Nur Ardayani, udah dicatat tugasnya? Sudah, Bu. Sudah? Temukan fenomena alam lainnya yang menguatkan bukti kebenaran hari kiamat, baik dalam bentuk video maupun gambar. Udah ya? Bu, Ya? videonya dibuat dalam file gitu atau langsung kasih satu video gitu aja, Bu? Coba baca nih. Bukan video yang Ibu suruh. Temukan Ini tadi dalam fenomena alam video maupun lainnya. gambar. Dengar ya. Temukan fenomena alam lainnya yang menguatkan bukti kebenaran hari kiamat baik dalam bentuk video maupun gambar. Jadi nanti dicontohkan dalam bentuk video. Nanti Ananda silahkan Ananda lihat di video dan di gambar gitu ya. Mungkin hanya ini saja. Ini untuk tugasnya. Terima kasih Ananda yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita selesai. Ibu mau lihat dulu ya. Ibu mau lihat dulu di classroom-nya. Siapa yang udah ngumpul tugas, yang ngumpul post-test tadi. Langsung dikirim ya, Bu, sekarang, Bu? Ya, yang post-test tadi. Ibu mau lihat yang post-test tadi. Oh, yang post-test tadi. Yang post-test tadi 25 orang ya. Nah, ya. Oke, 25 orang yang sudah mengumpulkan. Nah, ini tugas di rumahnya jangan lupa dikerjakan. Alhamdulillah, terima kasih Ananda. Kegiatan kita hari ini selesai. Terima kasih waktunya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, tetap diberi kesehatan. Jangan lupa prokesnya tetap dijaga. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wabarakatuh.